Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Hamdan syukrulillah, assalatu wassalam ala ibnu abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya masih semangat belajar di rumahnya. Dan insya Allah anak-anakku semuanya sudah melaksanakan ibadah sholat duhanya dan murojaahnya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana masih membahas tentang Asmaul Husna. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi As-Samad dan Al-Muqtadir. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang insya Allah kita akan membahas di halaman 25. Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz, silakan kita buka materi selanjutnya, yaitu adalah Al-Muqaddim. Nah, Al-Muqaddim ini adalah nama-nama Allah yang maha mendahulukan. Al-Muqaddim mempunyai arti yaitu Allah maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum siksaannya, mendahulukan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadah untuk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendahulukan taharah sebelum ibadah sholat, mendahulukan azan sebelum sholat fardu, mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholatnya, mendahulukan sholat id sebelum khutbahnya, bahkan mendahulukan zakat daripada sholat idul fitri, mendahulukan sholat idul adha daripada memotong kurban hewan kurbannya, dan seterusnya. Ini bukti bahwasanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa itu mendahulukan sesuatu. Sebagai hamba yang beriman, kita harus mengikutinya. Jika melanggar ketentuan tersebut akan merusak nilai ibadah-ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madkhura. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segera baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Quran surah Al-Isra ayat 18. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, nah, sekarang bagaimana nih cara menteladani sifat Al-Muqaddim? Nah, yang pertama, cara menteladani sifat Al-Muqaddim yang pertama yaitu adalah lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. Yang kedua, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa atau menyesali nasib. Kemudian yang ketiga, menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Semangat belajarnya dulu, baru hasilnya insya Allah baik. Yang keempat, menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharapkan menjadi juara kelas. Kemudian yang kelima, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Itulah cara menteladani sifat Al-Muqaddim. Kemudian yang selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai arti Al-Baqi, maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal, abadi. Seluruh makhluknya akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan kekal dan abadi selama-lamanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Al-Rahman ayat 26 dan 27, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang hidupnya maha kekal. Kita yang meneladaninya juga dituntut sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, bagaimana cara meneladani sifat Al-Baqi tersebut? Yaitu dengan cara yang pertama adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal lebih besar daripada mencintai orang tua kita, teman kita, dan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan berbagai amalan kebaikan. Kemudian yang keempat, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Itulah tadi cara meneladani sifat Al-Baqi. Anak-anak Ustadz yang sholih dan sholihah, itulah tadi dua materi yang singkat yang bisa Ustadz sampaikan terkait Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan semangat dalam belajarnya. Untuk tugasnya adalah silakan anak-anak menulis Quran Surah Al-Isra ayat 18 yang ada di halaman 26 dengan baik, dengan bagus, indah, dan sempurna. Ustadz tunggu tugasnya di sekolah. Jangan lupa dikirim fotonya. Tetap semangat ibadahnya, semangat belajarnya, jaga kesehatan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.